Oke, tes mic. Halo semua, selamat datang di channel Holis X. Di video kali ini kita akan belajar tentang Mikrotik versi 7. Nah, di part ketiga kali ini kita akan belajar bagaimana cara menghubungkan Micmon dengan Mikrotik yang sudah kita setting sebelumnya. Oke. Nah, kita lihat dulu ya. Di sini kita sudah setting sebelumnya, yaitu di part 1 setting dasar jaringan, dan di part 2 itu kita sudah setting untuk hotspot. Nah, di part ketiga kali ini kita akan belajar bagaimana cara menghubungkan Micmon dengan Mikrotik ini ya. Yang pertama kita harus download dulu yang namanya Micmon ya. Kita harus download dulu Micmonnya di website laksa19.github.io. Ini websitenya, laksa19.github.io. Kemudian kalian klik Micmon versi 3 di sini. Nah, nanti geser ke bawah, ada download Micmon versi 3 ini. Oke, kalian klik. Selanjutnya kalian pilih yang ini, Micmon versi 3 tambah web server. Nah, kalian download ini. Nah, nanti ada pilihan save ya, kalian simpan aja. Oke. Nah, berhubung saya sudah download, filenya saya simpan di sini. Ini filenya yang saya download barusan. Kemudian saya sudah ekstrak ya. Caranya kalian buka ini kemudian diekstrak, atau klik kanan ekstrak file gini, ekstrak all. Nanti muncul folder baru seperti ini. Nah, di sini ada file yang namanya Micmon server exe sama file folder ini ya. Kemudian kalian selanjutnya tinggal dibuka aja Micmon server exe ini, maka otomatis ada seperti ini. Oke, ini mana? Nah, pastikan ini sudah ada IP-nya ya, pastikan sudah ada IP-nya. Minimal komputer kalian itu sudah terhubung dengan internet atau dengan jaringan hotspot Mikrotik yang sudah login, bahasanya gitu ya. Kalian harus login dulu ke hotspot Mikrotik biar bisa terhubung. Atau kalian juga bisa menggunakan jaringan modem atau sumber internet kalian. Misalnya kalian pakai IndiHome, pakai wifi-nya IndiHome juga boleh langsung kayak gitu. Ya. Oke, selanjutnya kalau di sini sudah ada tanda hijau kelap-kelip, berarti Micmon sudah bisa dibuka. Kalau tidak ada, berarti ada kesalahan di sistem kalian. Bisa jadi ininya kena blokir firewall, atau memang ada file yang error. Silahkan kalian download dan ekstrak lagi, kemudian dicoba kembali. Kalau masih tidak bisa, coba restart dulu komputer kalian, kemudian download lagi, kemudian diekstrak lagi. Selanjutnya dicoba lagi. Semoga ini bisa hijau seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, kalian tinggal klik open Micmon. Nah, maka muncul halaman login Micmon ya. Ada tulisannya M Micmon, username, password. Ini defaultnya adalah Micmon. Passwordnya angka ya, 1234. Nah, kayak gitu, itu defaultnya. Kalau kalian baru download, baru ekstrak, defaultnya seperti itu. Kecuali kalau sudah di edit-edit ya, passwordnya kalian harus ingat. Kalau nggak ingat ya mau nggak mau harus direset atau download ulang Micmonnya. Oke. Kita akan masuk dulu ke dalam halaman Micmon. Klik login. Nah, di sini kalian ada dua menu ya, dua tampilan di sini. Di sini router list sama admin. Admin ini kalian itu bisa mengganti user sama passwordnya. Di sini bebas. Sekarang kita coba tambahkan routernya. Nah, di sini banyak sekali kolom input ya. Input teks ada 1, 2, 3, 4, 5. Wah, banyak pokoknya. Nah, ini yang perlu kalian perhatikan adalah bagian sini. 4 poin ini yang harus kalian isi. Yang pertama session name, karena kita hotspotnya namanya Om Zombie ya, kalau nggak salah. Saya cek dulu hotspot kita namanya apa. Hotspot kita namanya Om Zombie Net. Oke. Kita akan coba Om Zombie gitu aja. IP Mikrotik. Nah, ini yang kebanyakan dari kalian itu salah ya. IP Mikrotik ini adalah IP yang ada di dalam Mikrotik ini. Kalau bisa saya sarankan ya, kalian itu menggunakan IP yang ada di Ether 1. Nah, IP ini yang ada di Ether 1. Contohnya saya kan menggunakan modem IndiHome
dengan sumber internet Indium dengan modem Huawei, maka saya mendapatkan IP 100 titik sekian. Kebetulan di sini saya pakai 100.3. Ya, saya pakai IP Ether 1 alias IP sumber internetnya nih. Nih, ya ke Ether 1, ini sumber internet. Nah, ini IP-nya 103. Di sini maka saya masukkan IP mikrotik 192.168.100.3. Selanjutnya, username sama password. Ini username sama password apa, Mas? Ya. Ini username sama password yang ada di dalam Winbox. Cara ngeceknya di mana? Kalian buka menu sistem, kemudian di users. Nah, di sini kalian bisa menggunakan user yang kalian buat, defaultnya admin ya. Bisa pakai Holistic atau apa, terserah kalian, buat user baru juga terserah. Atau kalau kalian ikuti tutorial ini, kita akan membuat grup baru. Grup baru ini fungsinya agar user yang ada di aplikasi Micmon itu fungsinya terbatas, hanya bisa melakukan akses IP dan perubahan konfigurasi pada hotspot aja. Kita akan buat grup baru. Caranya klik grup ini, kemudian kita tambah name, kasih aja nama Micmon. Micmon itu hanya butuh 4 policies atau hak akses. Yang pertama write, untuk menulis voucher yang kalian buat. Kemudian butuh juga yang namanya sensitive, untuk melihat password yang kalian buat pada user hotspot. Kemudian API, untuk akses koneksi API antara aplikasi Winbox dengan router mikrotik. Kemudian read, untuk membaca konfigurasi yang ada di dalam mikrotik. Jadi kita butuh 4 ini aja, sudah cukup. Mas, kalau di checklist semua nggak apa-apa, terserah. Tapi minimal 4 ini harus dipenuhi agar Micmon itu bisa berfungsi dengan semestinya. Kita klik OK. Nih sudah ada grup baru ya. Kita buat usernya Micmon Om Zombie gitu contoh. Grupnya kita buat tadi Micmon ya. Passwordnya terserah, misalnya Micmon 1234. Nah, contoh ya kita buat. Maka di sini sudah ada user baru yang namanya Micmon Om Zombie dengan password Micmon 1234. Next, kita akan masuk lagi ke dalam Micmon. Kita isi Micmon Om Zombie, passwordnya Micmon 1234 kayak gini. Nah, sesuai yang kita buat di dalam Winbox ini ya. Nah, kemudian hotspot name kasih saja Om Zombie, DNS name omzombie.net. Nah, kalau kalian bingung DNS name ini apa ya, ini kalian dekatkan, ada info ya. DNS name adalah DNS name itu isinya ada di IP hotspot server profile dan DNS name ada di sini. IP hotspot server profile ada di DNS name omzombie.net. Nah, itulah DNS name yang harus kita masukkan ke dalam sini. Setelah itu kita klik save. Nah, sudah tersimpan. Untuk memastikan bahwa IP-nya sudah benar, kalian itu klik menu ping ini, ping. Nah, kalau sudah oke, berarti IP-nya sudah benar, sudah jos lah bahasanya. Sudah sesuai. Nah, kalau ininya nggak oke atau merah tulisannya, kalian itu wajib ngecek di sini. Lagi-lagi kalian harus ngecek IP address-nya sudah sesuai atau tidak yang ditulis. Ya. Kalau IP-nya sudah sesuai, kalian coba dari komputer di ping dulu. Dari komputer ini ping dulu. Ping ke IP tadi. IP mikrotik ya. Ping 192.168.103. Harus terhubung seperti ini. Kalau tidak terhubung berarti cek kembali koneksi jaringan komputer kalian. Apa sudah benar-benar terhubung ke mikrotik atau tidak. Ya. Kalau ping ini sudah terhubung reply begini, berarti next kita akan cek service dari API itu sendiri. Caranya melalui IP services. Nah, di sini ada yang namanya API ini. API ini kondisinya harus hijau, jangan sampai abu-abu seperti ini. Kalau abu-abu seperti ini kita coba ping, dia itu nak mau. Loh, dia itu nak mau tuh. Ping timeout. Nah, refuse. Kalau kita aktifkan, dia itu jadi hijau lagi. Tuh ya. Ini. Yang pertama cek IP, yang kedua kalian harus cek jaringan komputer kalian apa sudah terhubung dengan mikrotik atau tidak. Yang ketiga kalian cek services. Kalau sudah semua, harusnya sudah bisa ya kan, seperti ini.
Kita ping sudah oke, kita coba connect. Nah, kita sudah berhasil setting micmon ya kan. Kita sudah menghubungkan micmon dengan router kita. Nah, jadi router yang saya pakai adalah Haplet atau 9412ND, router OS-nya 77 dengan uptime 7 hari 1 week 5D. Kita coba cek di sini uptime, nah tuh 12 hari. Ya. Oke. Jadi kita sudah berhasil, bukti kalau kita berhasil connect ya informasinya sama. Nah, router port nih sama nih 941. Kemudian di mana ya? Story. Ya gitu deh pokoknya. Kita sudah bisa masuk ya. Next, selanjutnya kita akan coba membuat paketan ya, membuat paket hotspot. Contohnya saya akan membuat satu paket ya, paket harian 24 jam dengan harga 2000. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah dengan membuka menu hotspot, kemudian user profile, profile list. Nah, ini sama halnya dengan kita membuat dari sini IP hotspot user profile. Ini sama halnya dengan ini. Misalnya ini saya tambah ya, tes gitu kan. Tes. Maka di dalam micmon juga ada tes. Tuh, ada. Iya kan? Sama aja. Kita membuat lewat micmon atau kita buat lewat itu juga sama. Kita coba hapus. Oke, kita akan coba buat profile 1 hari. Harian gitu misalnya. Harian speed 512K 1M expired mode. Nah, ini ada remove, notice, remove record, notice record. Biasanya yang dipakai orang-orang itu remove sama remove record. Kalau kalian ingin ada data penghasilan ya, ada data penghasilan yang ada di sini. Tuh, ini kok nggak muncul ya? Bentar. Kalau kalian ingin ada penghasilan, ada muncul ya data penghasilan live reportnya di session setting ini kalian aktifkan dan save. Nah, ini ada penghasilan. Ini harus dipilih expired mode, remove dan record. Nah, validity itu adalah masa aktif berapa jam setelah voucher itu dipakai. Misalnya 1 hari ya, kalian tulis 1D. Di sini ada keterangannya. Tuh. Misalnya 30D itu 30 hari, 12 jam 12 hari itu 12 jam, 30M itu 30 menit kayak gitu. Disesuaikan aja. Misalnya price 2000, ini 2000. Nah, kemudian kita klik save. Kita sudah berhasil membuat profil harian. Ini hijau. Kalau profil dibuat di dalam micmon itu warnanya hijau. Nah, ini kan sudah ada hariannya. Harusnya di sini juga ada harian tuh sama. Nah, oke. Selanjutnya kita akan coba membuat voucher, generate voucher ya bahasanya. Caranya bisa melalui halaman utama dashboard ini, langsung klik generate atau melalui hotspot, user list. Kalian klik generate ini sama saja caranya. Oke, kita melalui dashboard saja, kita klik generate. Nah, di sini kita butuh berapa voucher. Contohnya kita ingin membuat 10 voucher aja contoh ya. Kemudian user mode, username dan password. Kalau kalian pakai 1 kolom di login page-nya username sama dengan password. Kalau 2 kolom ya username dan password. Itu harus dipilih ya. Soalnya banyak terjadi kesalahan di sini. Nah, contohnya kita akan membuat username dan password. Name length ini adalah panjang vouchernya. Contohnya kita pakai 4 huruf aja. Kemudian profile ini adalah paket mana yang akan kita buat. Contohnya paket harian. Nah, maka di sini langsung ada keterangannya. Selanjutnya kita klik generate. Oke, sudah berhasil. Di sini sudah dibuat. Kita langsung bisa cetak nih, print. Nah, saya cancel dulu ya. Nah, ini hasilnya. Ini kalau default template-nya. Kemudian ada juga pakai QR code. Kalau mau pakai QR code, tuh bisa. Kalau mau pakai QR code, tapi lebih lebar, akan memakan banyak banyak kertas. Bisa juga pakai small kalau kalian ingin irit kertas tuh. Simple banget pakai small. Bebas kalian mau pakai yang mana. Kalau pakai small ini nggak ada keterangan apa-apa, beda dengan yang biasa default.
Kalau yang default ini ada keterangan kayak login alamannya omzombie.net gitu. Kalau small ya sudah enggak ada apa-apanya kayak gitu. Nah, oke. Biasanya kalau kalian ingin tetap ada keterangannya gini, login, ada harganya gitu kan. Kali ini kan enggak ada harganya tuh. Ada sih cuma kecil. Kalau pingin tetap ada ini tapi logonya ini dihapus, itu kita bisa melakukan editing pada yang namanya setting di sini, kemudian template editor. Nah, kita bisa menghapus logo yang ada di sini di baris 13 IMG, kita bisa hapus ini. Nah, kita save. Kalau kita refresh dia akan hilang logonya. Tuh, hilang. Misalnya kalian ingin membuat vouchernya lebih irit ya kan? Lebih irit ya kita scalingnya dikecilkan tuh. Tuh, bisa. Misalnya scalingnya satu baris ingin ada 5 ya ini bisa tuh. Bebas ya sesuai keinginan kalian ya. Kertasnya misal A4 gitu kan. Tuh, bebas. Bisa kalian scaling di sini. Biasanya kan ada yang tanya, "Mas, itu template itu satu kertas bisa berapa ya?" gitu. Ya terserah kalian mau di scaling seperti apa. Ukurannya nanti sekecil apa itu bisa. Oke. Sementara itu dulu. Di video selanjutnya kita akan coba untuk membuat voucher atau paket hotspot yang lebih detail lagi di part 4 ya. Ini sekarang ini sudah part 3, di part 4 kita akan membuat paket hotspot yang lebih detail lagi. Selanjutnya kita akan di part 5 mungkin kita akan belajar bagaimana cara setting wireless di Mikrotik versi 7. Oke. Sampai di sini dulu videonya. Semoga kalian suka video ini. Kalau kalian suka klik like, kalau nggak suka dislike saja, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Oke, dah.